Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di pertemuan ketiga kita ya dalam semester ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga bagi yang terkena musibah banjir ya, musibah apapun juga, semoga musibahnya cepat berlalu ya. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir ya, sekitar 88 mahasiswa ya, 87 berarti ya kurang saya. Masih semangat di hari Sabtu ya. Sekarang di Jakarta sedang mayoritas hujan, tapi mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Oke, jadi hari ini ya kita akan lanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Lanjutkan ya. Jadi kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu web, teknologi web itu seperti apa ya, sejarahnya, istilah-istilah yang digunakan ya, terus bagaimana proses kerja dari web gitu ya, dari mulai dibangun sampai kita bisa itu seperti apa ya, itu sudah dijelaskan kita di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan kedua kemarin kita flashback lagi, ada Kak Pioni yang mengisi perkuliahan. Di situ dia sudah menjelaskan bagaimana cara merancang web dengan baik ya. Diajarkan juga prinsip-prinsip dasar UI UX gitu ya. Dan kalian juga sudah diberikan sebuah tugas terstruktur ya bersama teman-teman kelompok ya, membuat web menggunakan Figma ya. Mudah-mudahan semua sudah berhasil dikerjakan. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan tugas ya, karena tugas poinnya sangat besar dalam penilaian. Nah, sekarang kita akan bahas awal ya, bahasa pemrograman ya, yang sebenarnya merupakan bahasa pemrograman yang cukup sederhana gitu ya, dan tidak terlalu membutuhkan pemikiran dalam gitu ya. Jadi ini adalah awal kita akan mempelajari bahasa HTML5 ya. Di HTML Hypertext Markup Language panjangannya ya. Nah, ini perlu kita pelajari karena inilah bahasa yang awal ya, yang paling basic dasar gitu ya dalam membangun web. Jadi dalam kuliah hari ini saya akan membahas semua prinsip-prinsip dasar HTML ya, apa saja yang bisa kita kerjakan dengan HTML gitu ya, berikut dengan contoh-contoh kode-kode program yang sudah kita buat gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pelajarannya diharapkan kalian memahami bahasa-bahasa pemrograman HTML ya, mampu membangun web dengan menggunakan HTML. Ya. Basicnya itu. Diharapkan mampu memahami, habis itu setelah memahami artinya diharapkan bisa menerapkan. Jadi tidak hanya teorinya saja, tapi kalian juga diharapkan bisa mempraktekkannya dalam membuat website ya, dengan menggunakan HTML. Jadi HTML itu kita akan lihat apa itu HTML ya, struktur dasar dan sebagainya. Nah, ini agenda kita ke depan. Oke, sekarang kita mulai apa itu HTML. Jadi HTML itu secara singkatan ya, adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language ya. Dari namanya kita tahu ada kata-kata kuncinya apa? Markup language ya, bahasa markup. Markup itu tanda ya. Kita bisa menandakan konten ataupun struktur dari sebuah web dengan menggunakan HTML. Ya. Jadi HTML ini merupakan standar markup language ya. Hampir semua website itu pasti ada HTML-nya. Karena dia paling basicnya. Ya. Dia di front end ya, biasanya di front end, makanya kalau membuka browser ya, kalau kita klik kanan terus inspect elemen gitu ya, kita akan terlihat itu
dari HTML yang digunakan oleh website tersebut. Ya, jadi HTML itu kalau kita pelajari kemarin merupakan bahasa dari sisi klien. Ya. Dari sisi klien. Jadi source code yang dalam bentuk HTML nanti akan dirender ataupun diproses sama browser sehingga membentuk sebuah website. Ya. Dan HTML ini ya kurang lebih menggambarkan struktur dan konten web yang ditampilkan oleh browser. Ya, lebih ke dalam struktur. Ya, konten, mana header, mana title gitu ya, mana isinya, mana footernya gitu ya. Misalnya ini seksi berapa, section berapa gitu ya. Ini bagian apa, table, form dan sebagainya itu HTML. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau kita bisa analogikan ya, analogi itu kita ilustrasikan gitu ya. Ilustrasikan bahwa HTML itu seperti struktur ya. Skeleton ya, kalau bahasa Inggrisnya itu seperti tengkorak ataupun kerangka gitu ya. Dalam manusia itu dia kerangka, tulang-tulangnya gitu ya. Terus JavaScript itu apa? Nanti kita pelajari ya, karena kita belajar strukturnya dulu. Nanti JavaScript apa? Fungsionalitasnya, fungsinya seperti apa. Makanya dia lebih ke otak dan otot gitu ya. Dalam analogi manusia dia seperti saraf ya, otak, otot. Jadi dia yang lebih fungsinya. Ya, jadi nanti kita akan pelajari banyak tentang JavaScript Kak Fioni ya. Bagaimana web itu bisa lebih dinamis, lebih bisa berfungsi dan sebagainya. Yang terakhir ada CSS. Jadi penampilan kulitnya seperti apa ya, cantiknya seperti apa gitu ya. Kulit dari sebuah manusia gitu, kulitnya ya, tampilannya, bajunya ya dan sebagainya. Penampilan ya, CSS. Nah, ini kita kan pelajari satu persatu ya. Sebelum kita pelajari lebih dalam lagi tentang JavaScript dan CSS ya, kita pelajari dulu yang basic yaitu struktur. Jadi kemungkinan ya, jadi memang HTML nanti tidak terlalu terlihat fantastis gitu ya kalau kelihatan kita generate gitu ya. Tapi ya mempunyai struktur ya. Jadi struktur konten ya dari sebuah website. Itu harus dipelajari oleh web developer ya. Nah, ini adalah tentu nanti akan banyak lagi bahasa-bahasa lainnya ya. Nanti ada PHP, ada Python, ada query ya, Ajax dan sebagainya. Itu juga termasuk membangun website dengan berbagai macam bahasa pemrograman ya. Nah, ini kurang lebih yang harus dipelajari untuk dari sisi front end itu HTML, JavaScript, CSS minimal ya. Nah, persiapan ya. Nah, ini persiapan yang perlu kira-kira kalian tanamkan ataupun kalian perlu persiapkan gitu ya. Untuk menggali lebih jauh tentang web programming ya. Jadi web programming itu bisa kalian pelajari otodidak sebenarnya ya, ataupun kalian pelajari di website gitu ya, di sumber-sumber online gitu ya, banyak sekali. Dan bahkan kalian bisa mengeksplorasi apa-apa yang diajarkan di kuliah ini, kalian eksplor lagi lebih dalam. Ya, karena tidak semua materi yang saya ataupun Kak Fioni jelaskan dalam bentuk kuliah seperti ini itu mencakup semua materi tentang bahasa pemrograman ya. Tentu kalian harus eksplorasi, kalian harus coba latihannya. Nah, ini banyak yang bisa kalian lakukan, yang ini minimal yang bisa kalian siapkan ya untuk belajar lebih dalam tentang web programming ya. Di pertemuan pertama sudah cukup saya jelaskan, tapi ini lebih dalam lagi ya. Pertama, bagaimana kalau kita ingin ngoding di komputer sendiri, yang perlu kita gunakan adalah kalau HTML ya, text editor ya, bebas mau pakai apa, Visual Studio, mau pakai Sublime ya, Atom, Notepad++, ataupun dan sebagainya boleh.
Ya usahakan ya untuk programmer ya, untuk programming ya, jadi bisa membantu. Setidaknya text editornya bisa membantu. Jangan usahakan, jangan pakai Notepad, pakai Microsoft Word gitu ya, di ribet gitu ya. Mending pakai yang khusus programmer ya. Saya pakai Visual Studio ya, boleh pakai apapun. Browser juga perlu ya, ini pasti punya browser ya. Nah, bagaimana kalau kalian ingin ngoding di cloud ya? Ada juga sumbernya ya. Coba bisa saya tunjukkan ya. CodePen.io ya. Nah, ini enak sekali nih. Ada banyak media-media untuk belajar ngoding web ya. Contohnya CodePen.io ya. Bahkan di sini banyak contoh-contoh orang yang sharing ya, bisa kalian pelajari. Ya. Misalnya new pen gitu ya. Nah, ini bisa tulis HTML-nya di sini ya. HTML dan sebagainya bisa kalian copy sini ya, atau kalian kerjakan ini bisa kalian tambahkan CSS di sini, tambahkan JavaScript di sini, nanti hasilnya di bawah. Ya, jadi jangan sampai kalian tidak mengeksplorasi, habis dari kuliah ini kalian nggak eksplorasi, itu merupakan apa namanya, kerugian gitu ya. Kalian apa namanya, di era serba digital ini hanya harus kalian lebih cepat belajar ya, karena medianya banyak ya. Bisa kalian juga lihat contoh-contoh orang yang bisa ngerjain, dia bikin chess ya. Ini bahkan pakai AI, ini bahkan bisa pakai HTML, CSS, segala macam. Ini bisa kalian pelajari satu persatu. Jadi CodePen.io ini bisa untuk ngoding secara cloud ya. Jadi memudahkan kita. Kalau kalian ingin nggak mau pakai text editor, nggak mau pakai browser, ya bisa kalian latihan ngoding di cloud itu di CodePen.io. Terus deploy web dengan server dan repository di cloud. Nah, ini nanti kita akan apa namanya, gunakan ya, yaitu GitHub dan Heroku app ya. Jadi kita deploy web di server gratis ya, GitHub dan Heroku, dan ada juga code sandbox ya kalau kalian ingin coba. Tapi yang kita gunakan untuk kuliah nanti ada GitHub dan Heroku. Jadi ini perlu kalian siapkan, nanti daftar ya, GitHub, Heroku app, kalian coba. Nanti kita bisa apa namanya, ngoding di GitHub gitu ya. Bahkan bisa kolaborasi, misalnya ingin bikin sebuah web yang besar, bisa bersama kelompoknya, bisa saling kolaborasi. Karena di GitHub itu repositorinya itu apa namanya, terdokumentasi dengan baik gitu ya. Kita tahu siapa yang edit, siapa yang commit, siapa yang request dan sebagainya. Itu bisa terlihat di GitHub. Nah, nanti GitHub akan disambungkan sama Heroku app. Heroku app itu untuk servernya. Jadi kalau kita sambungkan, kita bisa akses Heroku app akan ngambil codingan dari GitHub, akan menampilkan web kalian. Seperti itu. Nanti kita pelajari caranya. Ya. Yang terakhir, belajar ngoding web dengan tutorial lengkap. Nah, ini adalah W3 School. Nah, ini sangat-sangat penting sekali buat kalian kalau kalian ingin belajar tentang website, ya, belajar web programming. Ini apa namanya, web tutorial yang sangat lengkap, ya. Bahkan dibangun oleh C, ya. Jadi ada banyak, bisa HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, ya, JSON dan sebagainya. Bahkan sebagian besar dari slide saya ini saya ambil dari sini. Ya. Mudahnya apa? Dia bisa memberikan kita tutorial ya, lengkap gitu ya. Nah, itulah gunanya harus pahami bahasa Inggris ini ya. Kan cuma bahasa Inggris simple kok, enggak susah. Jadi ada banyak contoh-contohnya. Bahkan kita bisa mencoba gitu ya. Ini contohnya mencoba, kita try yourself gitu ya. Nah, kita coba, kita ketik di sini ya. Nanti kita hasilnya akan keluar di situ.
misalnya ya hariannya, baru dia keluarin sini. Kurang lebih ini bisa buat latihan kalian. Ya. Kalau sukanya seperti ini latihannya. Kita bisa juga pakai yang lain. Jadi bebas sesuai dengan pilihan kalian. Tapi saya anjurkan ini, ya, Content.io atau W3 School. W3 School ini saya sangat anjurkan sekali untuk belajar ya lebih dalam. Karena materi yang saya sampaikan tidak mencakup semuanya, jadi kalian harus lebih dalam lagi. Itu. Jadi kalian harus siap. Ya. Nah, tadi sudah belajar tentang HTML. Nah, ini struktur dasarnya ya. Saya akan ajarkan struktur dasar dari HTML minimal ya. Yang di atas apa ini? Ada tanda. Jadi seperti namanya ya, hypertext markup language. Jadi markup tanda gitu ya. Maka di sini dalam konteks HTML itu dinamakan tag. Tag itu apa? Ini nih. Yang ada tanda apa namanya? Kurung apa nih ya? Tiga ya. Nah, itu adalah tag. Dan di tag itu biasanya ada tutupnya ya. Ini start tag. Start itu artinya mulai, tag untuk memulai ya, HTML. Nah, tutupnya apa? End tag-nya ada tanda slash dulu, baru HTML. Dan dia bersesuaian. Ya. Jadi ini struktur dasarnya. Yang pertama di atas kita ada doctype HTML, tanda seru doctype HTML. Ini menandakan bahwa dokumen yang kita simpan ini merupakan dokumen HTML. Jadi kita tahu browsernya tahu nih, oh ini dokumen HTML, maka kita gunakan doctype HTML. Di situ kita tambahkan HTML, ya, elemen HTML sebagai root dari halaman HTML, root akarnya harus ada ini. Dan seterusnya ada head element, ya. Head element ini biasanya meta informasi tentang title bisa di situ, ya. Jadi kalau bisa menambahkan CSS juga di situ, ya ada banyak. Tapi head ini lebih ke dalam meta informasi, ya. Nah ini contohnya title di dalam head, ya. Nested ya, jadi kalian harus tahu bahwa title ini berarti tag-nya berada dalam head. Dan title ini tag untuk elemen, title elemen, jadi judul. Jadi kalau kalian buka browser ya, nah tab itu kan di tab ada judul ya. Nah itu adalah isi dari konten ini. Ya. Terus ada body, body itu berada di kontennya web ya. Kalau kita buka browser. Nah, browser misalnya. Nah, ini kita bisa inspect elemen gitu ya. Nih, kita lihat nih. HTML sama CSS-nya. Ya, HTML, CSS. Nah, ini ada banyak. Ini contoh kalau kita ingin melihat HTML. Ya. Tadi saya mau apa ya? Ya title, title ya. Title itu maksudnya ini nih, ya yang di sini nih, yang di dalam tag ini, ini title. Ya, nah itu makanya perlu kalian coba nanti. Body, ya. Sorry. Body itu berisi di dalamnya ya, my first HTML misalnya. H1 yang kita akan belajar itu adalah heading. Terus P, paragraf itu artinya paragraf ya. Ada awal, ada akhirnya, jangan lupa ya. Terus body ditutup lagi, HTML ya. Body elemen berisi isi dari web yang tapi dalam browser, dapat berisi heading, paragraf, image dan sebagainya ya. Itu. Ini kurang lebih struktur dasarnya, minimum ya. Bisa tambah banyak lagi bisa ya, sesuai dengan web yang kalian ingin buat. Tapi ini struktur dasar. Nah, bagaimana membuat halaman HTML? Pertama kalian coding dulu ya. Coding dulu misalnya di sini tesnya. Nah, kalian coding dulu ya, jangan lupa simpan dengan alamat .tes HTML misalnya ya.
Baru kita buka filenya. Terus. Nah ini keluar nanti. Ini page title-nya ya. Ini adalah isinya dari body-nya. Ini heading 1, ini dari paragraf. Jadi seperti itu. Alurnya ya, kalau kita ingin membuat HTML di komputer kita sendiri. Kita coding ya. Begitu simpan dokumennya dengan extension .html atau HTML juga bisa ya. Contoh first.html. Buka file tersebut dengan browser ya, maka akan keluar webnya ya. Jadi itu dasarnya. Nah, tadi kita struktur dasarnya sudah ketahui ya. Sekarang bagaimana elemennya? Ya, jadi dalam HTML itu ada elemen namanya. Nah ini nih, elemen yang ditandai oleh tag itu dinamakan elemen. Yang dimulai oleh start tag dan diakhiri dengan end tag. Dan konten di dalam ya, ada tag name 1, misalnya tadi H1 gitu ya. H1 isinya apa nih? My first web gitu. Diakhiri dengan /H1. Berarti konten di dalamnya ini akan menerapkan apa namanya elemen si H1. H1 itu apa? H1 adalah heading. Heading itu membuat tulisan menjadi besar gitu ya, seperti judul dan sebagainya. Itu H1 seperti ini. Ya. Apa namanya? Jadi seperti itu elemen. Jadi ini bisa banyak, elemennya ada banyak ya. Elemen di HTML itu ada banyak. Nah ini kalau kita ingin cari elemennya ya, makanya HTML. Nah ini adalah HTML elemen gitu ya. Ada banyak, ada label, ada noscript. Nah ini nggak mungkin saya ajarkan semuanya ke kalian gitu ya. Yang penting-penting aja, yang kira-kira apa namanya sering digunakan gitu ya. Nah kalian harus explore nih. Misalnya nih H126 udah nanti akan kita bahas. Jadi misalnya apa yang ada? Map ini apa nih misalnya? Kita tahu, kita pelajari cara map itu kita baca nih ya. HTML map tab digunakan untuk mendefinisikan image map ya. Dengan image yang bisa diklik. Kita bisa lihat contohnya seperti apa. Nah, ya. Ini pakai GIF. Nah, ini bisa diklik tuh. Nah, itu kita bisa coba-coba. Ada banyak. Ini elemen-elemennya. Ya. Kita akan pelajari beberapa di sini. Dan pada basicnya sama ya. Ada tag name-nya, ada yang dibukanya dan tutup ya. Jadi yang dibuka ditutup. Jadi kalau nggak ditutup nanti masuk angin gitu ya. Jadi harus dibuka, tutup. Tapi ada juga beberapa elemen yang tidak perlu ada tag penutup. Namanya void elemen. Nanti kita akan pelajari. Tapi mayoritas hampir semuanya itu punya tag awal sama tag akhir gitu ya. Seperti itu. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari adalah atribut ya. Nah, atribut itu apa sih atribut? Jadi setiap elemen itu ya memiliki atribut. Ya. Misalnya paragraf. Paragraf kan untuk elemen membuat paragraf ya. Misalnya saya ingin fontnya warnanya apa gitu. Nah, itu ada atribut dari paragraf. Ya. Cara membuatnya gimana? Ya. Dia ditulis setelah elemen. Ini contohnya nih. Di contoh ini ada apa namanya? Nah, aduh, sorry. Nah, ini contoh ini adalah
Nah, ini contoh ya, contoh elemen, ini elemen name-nya ya. Terus atributnya apa? Ya, value-nya apa. Jadi setelah ada nama atributnya diikuti oleh value. Ya. Sama dengan atribut name sama dengan titik kutip tanda kutip 2 ya, value-nya apa. Baru kontennya di sini ditutup lagi sama elemennya. Ya. Ada misalnya P itu paragraf ya. P itu paragraf. Nanti kita akan pelajari. P paragraf, stylenya apa? Ya ini adalah atribut dari P untuk menandakan bahwa mau warna seperti apa P. Color titik 2 red. Ya. Terus kita isi this is a red paragraph. Maka nanti akan tampilannya tulisannya akan jadi warna merah. Yang kedua contohnya IMG, SRC sama IMG P. Nah, ini adalah value. Ya, ini adalah atribut. SRC ini atribut. Ya, dipasangkan dengan tanda sama dengan. Nah, kita juga bisa menambahkan banyak atribut. Misalnya ini SRC ya, ada juga atribut width. Width itu lebar. Sama height. Bisa lagi kita tambahkan bebas sebanyak apapun atribut yang dimiliki oleh setiap elemen. Ada anchor elemen juga, punya href. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi setiap elemen itu memiliki atribut. Atribut kita bisa tambahkan. Kalau kita tidak tambahkan, maka dia akan menggunakan atribut yang default. Ya. Defaultnya seperti apa? Misalnya paragraf itu defaultnya warnanya hitam. Gitu ya. Kalau kita nggak pakai atribut, berarti dia tetap warna hitam. Kalau kita ingin ubah warnanya, kita pakai style atribut. Ya. Juga ada banyak nih. Ada banyak atribut yang bisa kita pakai gitu ya. Referensinya di mana? Referensinya kita lihat di WT School lagi. Ini lengkap. Nah, atributnya apa nih? Atributnya ini atributnya. Tadi contohnya apa ya atributnya? Kalau ada font. Sorry. Font ya. Font. Ini contoh atribut-atributnya ada banyak sekali ya. Atribut reference. Ini href nih, atributnya si A bisa, area bisa, case bisa gitu ya. Label itu bisa dipakai di atribut ini gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi simpel kan, sederhana ya. Kalau HTML itu memang kita memainkan apa namanya markup ataupun tanda. Kita tandai ini isi dari konten ini mau kita pakai apa gitu ya. Oh, saya ingin bikin warnanya merah. Oke, jadi kita tandain ini warna merah gitu. Jadi kita prinsipnya seperti markup. Markup itu kan kita tandain ya. Sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi kurang lebih itu dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita akan coba pelajari satu persatu elemennya. Yang pertama heading. Heading ini bukan headingnya tandukan, sundulan, bukan ya. Heading ini maksudnya kalau kita buat teks gitu ya, biasanya ada heading 1, heading 2 gitu ya, yang menunjukkan tingkat kepentingan dari teks tersebut. Kalau bisa kita bikin laporan H1, heading 1 itu biasanya buat judul gitu ya, karena dia akan muncul apa namanya paling tebal dan paling besar. Terus makin H2, makin H6 dia akan makin kecil. Ya, H1 itu paling penting dan H6 itu paling tidak penting. Maka dia akan paling kecil, makin kecil. Nah, dalam membuat web, kalau bisanya berbasis teks gitu ya,
Heading 1, heading ini akan bermain cukup penting kalau kita ingin menyusun struktur atau konten dari sebuah web. Ya. Contohnya ini. Ya, ini saya contohkan ini codingannya, ini hasilnya ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalau kita ingin bikin HTML ya, kita perlu ada doc type-nya, HTML-nya, head-nya ya. Ada title-nya. Bisa kita tambahkan meta char set juga ya, karakter set yang kita gunakan. Nah, body. Nah, kita mainkan di body ini berarti. Karena kita ingin tampilkan di bagian browser yang bagian dalam kan. Nah, caranya seperti apa? Ya tinggal kita pakai tag H1 gitu ya, diakhiri dengan /H1. Terus kita simpan, kita buka di browser, dia akan tampilannya seperti ini. H1 akan paling besar, makin kecil, makin kecil. Ya. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, cara membuatnya seperti apa. Nah, berikutnya paragraf. Ya, ini mendefinisikan sebuah paragraf. Dalam sebuah web, paragraf sangat penting ya. Dalam teks ya, apalagi web berbasis teks gitu ya. Paragraf. Ini paragraf selalu dimulai oleh baris baru. Browser secara otomatis akan menambahkan beberapa spasi sebelum dan sesudah. Nah, ini kita bisa lebih dalam lagi. Nah, ini contohnya ya. Paragraf. Contoh yang ini sama seperti atasnya sama ya. Defaultnya. Nah, terus bagian body. Ada P, this is paragraph. Berarti ini basic default ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang kedua kita ingin tambahkan atribut. Stylenya text line right. Berarti kita ingin membuat teksnya itu rata kanan gitu ya. Rata kanan di sebelah kanan berarti. This is some text in paragraph. Nah, untuk paragraf ini basicnya. Nah, kalau kalian ingin lebih dalam lagi, paragraf ada banyak sekali elemen atributnya ya. Bisa kalian explore lagi di Web School tadi yang tadi saya sebutkan. Apalagi nanti kalian ingin membuat web yang lebih bagus, lebih cantik gitu ya, ini sangat guna paragraf. Ya. Terus yang berikut atribut style. Nah, atribut style ini sering kita jumpai tadi sebelumnya ya. Style itu untuk menambahkan gaya ataupun tampilan pada setiap elemen yang kita inginkan gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan style ini untuk setiap elemen yang kita inginkan. Mau kita di paragraf, mau kita di tadi di heading ya, mau di manapun kita bisa tambahkan style. Jadi style ini seperti CSS ya, nanti kita akan pelajari ke minggu depan ya. Sebenarnya CSS ya. Jadi ada properti, propertinya apa? Titik 2 value. Contohnya tadi nih. Propertinya apa? Text line. Titik 2 value-nya apa? Right. Berarti dia rata kanan. Tag name-nya apa? Ya, dan dia kita tambahkan di bagian depan ya. Start tag. Tag awal. Ya, paham ya? Tag itu tuh yang ini nih. Ini nggak tahu tag lagi. Nah, ini tag nih. Ini tagnya, ini start tag, tag awal, ini tag akhir. Terus ini tag awal kita tambahkan elemen atribut style ya. Dengan property text line titik 2 value-nya apa. Kalau pakai style dia pakai property ya. Kalau kita pakai atribut yang tadi itu langsung aja atribut. Nah, ini karena stylenya rata kanan berarti dia akan menerapkan settingan si rata kanan. Seperti itu. Properti ada banyak ya, bisa background color, bisa color ya, ada warna. Ada bisa font family untuk huruf ya, bisa font size, bisa text line. Style-style yang kita bisa terapkan untuk elemen. Ya. Ini contohnya. Ya. Ini H1 kita ingin terapkan
H1 kita ingin terapkan color blue. Berarti dia warnanya akan menjadi biru. Ya. Terus yang kedua, ya, font family Courier. Mana ini bacanya? Courier new nih ya. Jadi font family-nya ada Courier, makanya warnanya beda nih font. Warna beda. Jenis fontnya beda. Ya, isi separagraf. Ya, jadi kita bisa terapkan dimanapun kita inginkan dengan menambahkan style, diikuti dengan property, kedua value-nya apa, dan titik komanya jangan lupa. Ya, nanti kita pelajari bahwa ini sebenarnya CSS ya. Minggu depan kita pelajari. Nah, ini ada alamat di Wetrisco untuk lebih lengkapnya ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, materi yang saya sampaikan di perkuliahan ini tidak mencakup semuanya. Jadi kalian harus explore. Ya, tapi basicnya seperti ini. Oke, tadi sudah kita pelajari elemen dari style. Nah, sekarang formatting. Formatting ini banyak juga fungsi ya untuk mendefinisikan teks dengan arti khusus. Misalnya kita ingin bold, teks kita ingin buat kita strong, kita italic, kita emphasize, ya, mark text, kita tandain teksnya. Nah, ini ada banyak. Nah, ini kalian bisa coba-coba nih contoh ya, contoh. Contohnya ini yang normal ya. Nah, normal. Nah, ini kita tambahkan small. Small berarti teksnya akan lebih kecil. Ini emphasize, dia akan garis miring. Dan ternyata sama dengan italic juga sama nih, garis miring juga. Ya. Strong, dia akan bold, ya, hampir sama dengan B. Strong sama B ini sama, hampir sama. Jadi kalian coba-coba. Gimana sih kalau misalnya formatnya pakai ini? Ternyata bisa pakai bling-bling gitu ya, dan sebagainya, itu ada banyak di HTML. Nah, kita harus explore lebih lanjut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, masih mudah ya. Iya, berikutnya ini ada link. Bagaimana cara membuat link? Ya, link itu tautan gitu ya. Hyperlink. Kalau bikin web, kalau kita klik, dia buka alamat lain, itu berarti link ya. Bagaimana cara bikinnya? Mudah sekali ya. Kita tinggal gunakan yang namanya anchor element atau A gitu ya. Anchor element A, terus dia memiliki atribut href. Referensinya apa? Sama dengan URL. URL mana yang kita ingin gunakan. Yang kita ingin gunakan. Iya, betul. Kalau kita ingin klik link itu, dia akan mengarah kemana gitu ya. Ini link teksnya yang tampil di browser ya. Ini ada link yang akan mengarahkan kita ketika kita mengklik link tersebut gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Ada namanya absolute, ada yang namanya relatif. Kira-kira ada nggak yang tahu perbedaannya? Absolute. Nah, ini hrefnya satu menuju HTTPS www.w3.org, yang satunya hrefnya /css/default.asp. Nah, berarti ini kita membuat sebuah link, dua buah link, sorry. Yang ini satu, ya ini hasilnya ini, yang ini hasilnya ini ya. Jadi ketika kita klik di W3C ini, dia akan mengarahkan ke https w3.org. Sedangkan kalau ini, ketika kita klik, kita akan mengarahkan ke sini. Nah, ini bedanya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada tahu, saya sediakan di forum ya, silakan mencari nanti ya jawabannya apa. Di forum sudah saya sediakan forum diskusi, silakan jawab di situ. Ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah image-nya. Bagaimana sih kita menyisipkan gambar ya dalam sebuah web? Tentunya kalau nggak ada gambar akan sepi ya. Nah,
akan nggak menarik gitu ya kalau teks semua dari awal. Makanya kita perlu tahu cara menyisipkan gambar, menaruh gambar gitu ya. Hanya perlu diingat juga gambar itu kadang-kadang membutuhkan harus paham juga bahwa sebenarnya kita tidak memasukkan gambar ke dalam halaman web, tapi kita menautkan gambar itu ya, sehingga ketika browser membuka dia akan mengakses alamat dari gambar tersebut, di mana gambar tersebut disimpan. Ya, jadi sebenarnya kita tidak menambahkan codingannya ke dalam sebuah web, tapi kita menautkan ataupun melinkkan ya web tersebut dengan alamat si gambar. Jadi ketika browser buka web itu, dia akan menuju di mana lokasinya, alamat dari image-nya. Dia tahu alamat di mana image-nya, baru dia render tuh gambarnya sehingga tampil di browser. Yaitu dengan menggunakan tag yang namanya img, kependekan dari image. Nah, tag img ini kosong ya. Kosong. Kosong itu apa maksudnya? Kosong itu dia tidak memiliki isi. Dan dia tidak memiliki end tag, kan? Memiliki akhir. Ya. Nah, ini disebut juga dengan void element. Ya, tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa kebanyakan itu punya start tag, tag awal, dan punya tag akhir. Khusus untuk img ini dia tidak punya tag akhir ya, dan dia isinya kosong. Disebut void element. Contohnya apa? Ini ada contohnya di bawah ya. Contohnya ada img ya. src ini atributnya, nah URL, alt ini alternatif teks. Kalau misalnya tidak bisa dirender itu si gambar, maka akan muncul alternatif teksnya. Nah, dia cuma membuka aja, tag awal aja, tag akhirnya nggak ada. Ya. Ini adalah contoh dari. Nah, kan kita bisa nambahkan width-nya berapa, height-nya berapa gitu ya, yang berkaitan dengan gambar. Ya. Contoh, nah ini contohnya. Ini contoh ya HTML body. Nah ini img src img underscore girl.jpg ya. Jadi ini menuju src ini source ya berarti ya. Jadi dia merefer kemana sih gambar yang ingin kita ambil. Gambarnya alamat nama file gambarnya ada img underscore girl.jpg. Kalau tulisannya seperti ini berarti file img.girl.jpg ini berada dalam satu direktori yang sama dengan file HTML ini. Ya. Satu direktori itu apa? Lokasinya sama, ya. Lokasinya sama. Foldernya dalam folder yang sama. Ya. Maka dia bisa mengakses di sini. Karena kalau path-nya beda ataupun path-nya tidak sesuai dengan file yang ingin direferensikan, maka browser akan gagal untuk merender ataupun membuka, menyisipkan gambar yang diinginkan. Jadi path ini sangat penting. Di mana lokasinya, ya. Makanya kalau di web, ya, alamat ataupun misalnya ini disimpan di server gitu ya. Jadi kita tahu lokasinya di mana. Terus width ini untuk menandakan oh kita ingin lebarnya berapa? 200 pixel ya. 300 itu apa namanya? Tingginya. Karena kalau kita nggak pakai ini, dia akan langsung mengambil file aslinya. Kalau file aslinya gede ya akan mengambil semua gede. Kalau kita atur width sama kita bisa atur tinggi sama lebarnya seperti apa. Jadi itu cara untuk menyisipkan gambar. Nah, ini alamat kurang lebih kalau kalian ingin ekspor lagi. Nah,
Ini ada pertanyaan nih. Jika lokasi file gambar pada folder image seperti di bawah ini, bagaimana cara menulis elemen IMG-nya? Jadi alamat itu nggak berada di dalam satu folder yang sama ya. Jadi dia di folder image. Contohnya ini img underscore girl. Nah, bagaimana nulis img-nya? Ini challenge juga nih ya. Nanti apa namanya? Ada yang bisa tahu jawabannya seperti apa? Di chat boleh. Idam, benar. Jadi jawabannya img src ya, sama dengan image ya / girl in jacket.jpg. Mana Idam? Idam coba jelaskan ke teman-temannya. Hadir Pak. Ya, coba jelaskan ke teman-temannya. Kenapa alamatnya seperti itu? Jadi kan tadi folder fotonya kan di luar, masih satu folder sama indeks. Nah kan dipindahin ke file image. Jadi tinggal diarahin aja. Diarahin ya. Apa source-nya itu, iya. Ya. Oke. Betul sekali ya. Pokoknya diarahkan ke mana lokasinya. Nah, sekarang Idam kalau misalnya dia berada, ini kan dia levelnya masuk ke dalam ya. Kalau dia di luar gimana? Kayak tadi awal, Pak. Hah? Kayak tadi awal. Enggak, bukan satu directory, tapi dia apa istilahnya ya? Jadi kayak dia di dalam terus file di luar gitu ya, Pak ya? Misalnya image-nya itu di folder atasnya, apa ya istilahnya? Upper directory. Oh, iya. Pakai titik-titik depan aja, Pak. Tinggal nah, ya betul ya, pakai titik slash gitu ya. Di mana lokasinya. Jadi pet ini apa namanya digunakan ataupun kita tulis sesuai dengan lokasi dari image-nya. Ya. Kalau misalnya dia mau cari di upper level gitu ya, dia pakai titik-titik. Kalau dia mau ke folder, berarti dia pakai foldernya apa, baru kita tuju kemana. Karena kalau petnya beda, dia nggak bisa mereferensikan, menautkan, sehingga tidak bisa keluar itu gambarnya. Jadi seperti itu. Paham ya semuanya ya? Oke, sekarang kita udah belajar tadi punya gambar. Kita sudah memiliki kita sudah tahu cara menyisipkan gambar. Kita sudah tahu cara membuat link. Link udah belum sih link tadi? Oh, udah ya, link udah. Nah, sekarang kita gabungkan bagaimana kalau ingin kita buat sebuah gambar yang memiliki link. Jadi ketika ini ada gambar nih, ketika klik dia akan mengakses ke alamat ini. Kira-kira gimana jawabannya? Ini ada gambarnya ya. Kita klik, akan keluar si alamat Wikipedia-nya. Pakai href bukan, Pak? Apa? href, Pak. href. Ya, href, terus apa lagi? Dah, oke, silakan punya apa namanya punya jawabannya. Ya, silakan nanti saya sudah membuat mana ya? Mana? Aduh. Saya sudah membuat forumnya ya. Makanya ramaikan forumnya. Challenge berapa ya? Nah, forum. Sudah bikin forum, tolong dibalas ya. Semuanya ya, ingat diskusi. Setiap diskusi, setiap posting kalian itu akan dinilai sebagai nilai sikap keaktifan gitu ya. Tadi challenge berapa ya? Challenge 2 ya. Ini silakan jawab di sini ya nanti ya. Sharing ya. Gak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, nggak ada yang
mengurangi nilai kalau salah, ya. Malah yang lain bisa belajar dari kesalahan gitu. Jadi coba nanti ya, misalnya gojo.jpg ya. Terserah nanti direktorinya gimana gitu ya. Nah, ini nanti ketika klik si gojo ini ke alamat si Wikipedia. Nah, itu gimana cara bikinnya, nanti silakan posting di forum diskusi ya. Oke, tadi kita udah belajar link, bikin tabel gitu ya. Sekarang bikin link, bikin gambar gitu ya. Sekarang kita bikin tabel. Nah, ini tabel juga penting ya. Membuat tabel dalam HTML. Jadi dalam HTML itu kita punya elemen namanya tabel yang kita bisa gunakan kalau kita ingin membuat tabel. Ya. Tabel tag-nya itu yang penting ada tag table, terus ada tr table row untuk mendefinisikan dari baris ya. Terus ada td itu untuk data cell ya. Kalau kita ingin buat table kan dia ada baris, ada kolom ya. Nah, ada juga td itu satu sel, satu kotak itu atau data itu namanya td. Ya. th itu akan bold center ya. Kalau kita ingin menggunakan merge data cell ya. Merge itu kan seperti di Excel, seperti di Word itu digabungkan dengan menggunakan row span dan call span. Kalau row span itu kita ingin gabungkan dua baris, kita gabungkan menjadi satu. Ya, call span itu kalau kita ingin menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Ya, nanti kita akan coba caranya. Dan struktur tabel itu biasanya ya, ini bisa kita ikuti, bisa juga langsung body ya. Bisa juga nggak mengikuti, tapi kalau kita ingin mengikuti aturan basicnya itu ya, bisa ada head, bisa body, bisa ada foot. Ya. Head itu untuk paling atasnya, body-nya itu yang isi tengahnya, foot. Biasanya kan table kayak gitu ya, ada baris atasnya judul gitu ya, ada isinya, bawah ada hasilnya elemen T-foot. Nah, kalau ingin pakai struktur seperti ini bisa, nggak pakai juga bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini contoh. Ya, saya membuat tabel ya, buat tabel. Ya, nah ini HTML ya. Oke. Nah ini membuat tabel ya. Ini membuat HTML gitu ya. Ini ada head. Sama ya body. Nah ini body-nya kita tabel border 1. Nah border 1 ini ingin untuk menambahkan bahwa ini apa namanya bordernya itu artinya garis ya. Garis-garis di tabel. Caption itu judul. Judul si tabel mahasiswa ini judulnya, judul tabel ya. T-head, nah T-head ini bagian atasnya. Mata kuliah, di T-head itu ada TR. TR itu baris ya, berarti satu baris nih. Setiap elemen TR ini menandakan bahwa dia satu baris. Dalam satu baris dia 2 TH, berarti dia punya 2 kolom. Header, mata kuliah dan mahasiswa. Terus T-foot juga bisa ada yang bagian bawah ya, jumlah ya. Terus T-body ya. Contohnya pakai head, pakai foot, pakai body. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa, langsung aja TR, TD, TR, TD kayak gitu bisa. Ini TR, TD, TD ini bisa. Ya, border juga bisa kita atur bordernya seperti apa ya. Nah, memang tampilannya sederhana ya. Nah, nanti karena kita tahu bahwa CSS ini struktur dasarnya, nanti kita bisa percantik dengan JavaScript, bisa percantik dengan CSS. Ya, yang penting elemennya kita tahu nih. Ini cara membuat untuk table. Ya.
Pokoknya bisa kalian coba-coba di HTML di Poetry School sini. Table ya. Nah, ini bisa bikin table. Tuh. Nah, ini kita bisa tambahkan CSS nih. Kalau kita ngerti CSS nih, kita tambahkan di CSS, kita atur CSS-nya. Jadi setiap ini dia kan warnanya beda-beda. Nah, intinya sama nih ya, table. Nah, dia ada TR gitu ya. TR itu baris ya. Jadi ini satu baris. Satu baris ya. Terus setiap baris itu punya TH-nya 3. Berarti dia punya kolomnya 3. Terus TR yang kedua, dia punya TD 3 juga. Ya, TD. Nah, jadi kayak ya seperti itu. Membuat markup language kita tandain. Sehingga bentuk tabelnya seperti ini. Nah, nanti challenge juga ya, coba kalian contoh buat table yang menggunakan row span dan call span. Juga contoh table yang menyisipkan gambar dalam table. Ya, jadi ada table kita ingin taruh sebuah gambar di dalam table tersebut. Dalam sel table. Atau kita pada table, jadi kita punya table dalam satu baris itu ada linknya. Itu seperti apa? Coba kalian bikin ya. Di challenge 3, silakan nanti di forum. Mana ya forumnya? Nah, forumnya ada challenge 1, 2, 3. Akan dijawab. 3 ya. Oke. Berikutnya membuat list ya. List itu apa? Daftar. Membuat daftar yang berisi item-item yang terkait. Ada dua jenis, unordered sama order list. Unordered itu artinya apa? Yang tidak berurutan. Ya. Kalau order itu berurutan. Jadi kalau dalam Microsoft Word itu ya mirip bullet and numbering ya. Bullet itu yang unordered, numbering itu yang order. Ya, kalau unordered dia listnya itu dalam bentuk bullet gitu ya, simbol-simbol kayak gini, simbol titik ya. Kalau order dia akan menampilkan numbering karena dia berurutan. Ya. Caranya seperti apa? Kalau unordered itu menggunakan tag UL. UL itu singkatan dari unordered list. Unordered list dan isi list itu menggunakan LI ya. UL dan itemnya itu menggunakan LI. Jadi dalam UL itu ada LI. Nah, contoh daftar belanjaan, karena daftar belanjaan nggak ada apa namanya, nggak ada urutan gitu ya, terserah mana yang beras mana apel kan nggak ada urutannya. Jadi misalnya pakai unordered ya. Jadi contohnya seperti ini. Kan? Nah, kalau order berarti berurutan ya. Jadi ada urutan 1 2 3 4 gitu ya. Dan dia tag-nya OL. Ya. Bedanya cuma untuk ya. Siapa? maaf Pak, mau nanya itu untuk membuat angka 1 2 3-nya itu dari itu atau bagaimana Pak? Gimana? Untuk membuat urutan seperti itu kan ada angka 1 2 3 itu dari script.ly-nya atau gimana ya Pak? Enggak, itu otomatis. Otomatis kalau kita pakai OL berarti list pertamanya ini akan saya pakai annotate dulu ya. Jadi kalau kita pakai order list ya, otomatis list yang pertama ini akan menjadi 1 ya. List yang kedua akan menjadi 2, otomatis dia. 3, 4 ya. Jadi kita nggak perlu klik tulis 1 titik 2 titik, nggak perlu kalau kita pakai OL ya. Nah misalnya ini series favorit misalnya, kan biasanya ada urutannya mana yang paling favorit gitu ya. Nah ini bisa pakai order, bebas aja. Jadi kalau mau pakai unorder
atau pakai order. Kalau pakai order ini berarti listnya itu akan otomatis memberikan angka mulai dari 1 sampai berapa banyak list yang kalian buat gitu. Ya. Pak, mau nanya Pak, Ya, kalau untuk setiap pembuatan web ini BR itu diperlukan nggak sih Pak, atau langsung TD aja seperti tadi? BR mana sih? Slash BR gitu, Oh, BR itu break line, jadi untuk spasi. spasi, enter gitu ya? Iya, kayak enter gitu. Oke. Nah, caranya gini ya, kalau nggak tahu ya, nih kita cari nih. Sorry. Elemen ya, coba kita elemen, kita cari sorry. Nih reference ya, WTSco reference atribut. Kalau kita nggak tahu itu apa ya, bukan atribut dia apa sorry. BR. Nah ini BR ya. Single line break ya, satu baris break. Break itu ya satu enter gitu ya. Useful for writing address or form ya, untuk menulis coba kita. Nah ini ya. P ada BR, dia langsung enter ke bawah gitu ya. Ada BR lagi, dia enter ke bawah lagi. Ada BR lagi, dia enter. Karena kalau nggak pakai BR dia nyambung ini. Dan ini masih ditandakan dalam satu paragraf. Nah, ini kita nggak pakai BR. Nah, ini nyambung ke atas dia. Ini break line. Kalau ada bingung, saya juga nggak hafal semuanya, tapi memang ini perlu kita coba-coba gitu ya. Ada rabi, ada progress, ini bisa progress of task gitu. Nah, ini bisa progress elemen gitu ya. Ini kita bisa tambahkan variabel nanti, misalnya ini pakai progress elemen ini bisa pakai variabel juga value-nya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lah. Ada banyak sekali elemen-elemen yang ada di dalam HTML. Jadi dan nggak mungkin juga saya ajarkan semua ini, jadi kalian perlu explore lebih lanjut. Ya, seperti itu. Udah kok HTML ya. Bisa takut. Paling mudah, nanti yang susahnya nanti. Nah, form. Sekarang membuat form. Form itu artinya apa? Formulir ya. Jadi kalau dalam sebuah web kita membutuhkan input dari pengguna, kita bisa menggunakan form. Kita kumpulkan. Misalnya apa? Misalnya registrasi, login gitu ya. Kan ada form tuh yang diisi ya dalam web ya. Nah, itu bisa pakai form yang dalam HTML. Apa yang perlu diperlukan untuk membuat formnya? Kita perlu elemen form. Ada form ya, tag form diakhiri dengan tag form. Ya, ini isinya. Ya, yang penting itu. Terus tinggal kita isi tipe inputnya apa. Ada banyak tipe input ya. Ada password. Kalau password identik, kalau kita penggunanya mengetikkan teks, maka akan di hidden itunya tulisan teksnya, itu tipe password. Kalau tipe radio itu radio button gitu ya, ada range, ada banyak, ada color, ada checkbox ya. Dan ini bisa digunakan. Ada telepon ya, ada time. Bebas kalau kita ingin bikin formnya seperti apa sesuai dengan input yang kita inginkan. Ini contohnya ya. Dan biasanya kalau bikin form ini, biasanya akan dikirimkan ke server gitu ya. Nanti kita akan pelajari cara memproses form dalam PHP. Nah, kita sekarang tampilannya dulu nih. Nah, ini contoh tampilannya ya. Tampilannya ini ada form, cetak form ya. Nah, ini
Pop action. Nah, ini action berarti dia dikirimkan nih ke page.php kalau kita ingin mengirimkan. Kita kalau ingin mengirimkan ya. Nah, ini kita bikin label. Ini label, kita bisa tambahkan label. Label itu tulisan kayak gini ya. Input type text, tipenya inputnya teks, ini inputnya teks. Text field ya. Kita bisa tambahkan ID-nya apa, name-nya apa, value-nya apa. Value berarti udah terisi dulu nih. Kalau kita ingin kosongkan, ya tinggal nggak usah pakai value. Ya, ini nama belakang, ini sama. Teks juga tipenya, makanya dia teksnya sama. Ada tipenya radio. Radio ini radio button ya. Radio button tuh kayak gini nih. Cuma bisa pilih salah satu ya. Gak mungkin male sama female kan. Jadi kalau radio itu cuma salah satu. Nah, beda-beda. Kalau checklist dia bisa semuanya gitu kan. Nah, sesuai yang kalian inginkan. Ini ada banyak. Ya, ada image, ada checkbox, yang checkboxnya kayak checklist ya, bisa dipilih semua. Nah, challenge-nya buatlah form dengan berbagai jenis input. Nah, coba nih. Nanti hasil coba kalian masukkan ke forum diskusi ya. Jadi bisa belajar bareng-bareng. Misal tadi Idam punya contoh submit. Nah, kalian juga bisa pengen tahu gitu ya. Kok kenapa sih dalam browser ini tampilannya seperti ini? Tampilan. Nah, ini akan macam-macam ya input ini, apalagi input ya. Kita akan lihat di sini ada browser support ya. Yep. Masih support. Ini contoh-contohnya. Dia akan ada beda-beda browser ya, tiap browser kadang-kadang ini browser support. Nah, ini kadang-kadang ada yang nggak support juga ya. Ya. Jadi ini apa, Edge ya. Ya, beda-beda, kadang-kadang ada yang support, ada yang enggak gitu. Kadang-kadang tampilannya beda juga. Nah, ini ada contoh. Ini bisa kalian lihat nih. Mana yang support, mana yang enggak. Nah, challenge challenge keempat tadi, buatlah form dengan berbagai jenis input. Nah, nanti share di di forum ya. Code-nya apa gitu ya, tampilannya seperti apa. Jadi kalian tahu, yang teman-teman juga bisa sharing, misalnya email tuh kayak gimana sih tipe inputnya, file itu kayak gimana, ya. Checkbox itu seperti apa gitu ya, bisa banyak belajar di situ. Ya. Yang terakhir, perbanyak latihan dan eksplorasi. Ya. Perbanyak latihan dan eksplorasi. Ya, Wait School itu sudah cukup banyak referensi dan latihannya, dan bisa dicoba langsung. Latihan gitu. Explore. Rasa ingin tahunya itu dipupuk gitu ya. Boleh belajar sama temannya gitu dan sebagainya, itu sangat baik sekali. Sehingga nanti kalian terbiasa gitu, terbiasa dengan coding HTML, nanti CSS juga kalian terbiasa ya dan sebagainya. Jadi praktis ya, kalian harus belajar
latihan gitu ya. Karena tadi yang saya sebutkan, saya nggak mengajarkan semua elemen, semua teks, semua fitur-fitur. Bahkan HTML itu kadang-kadang ada baru ya, ada support baru-baru. Itu kalian coba-coba. Ada kanvas nanti kalian coba, animasi juga kalian bisa coba ya. Nah itu sangat menarik sekali. Jadi demikian untuk teorinya ya. Jangan lupa diisi forum diskusinya ya. Yang kedua yang ingin saya tekankan ya pada hari ini adalah untuk persiapan pengembangan web ya. Nanti untuk praktikum-praktikum ke depan, nah ini bisa kalian siapkan sekarang ya. Ya, ini yang harus kalian miliki. Laptop, PC pasti ada ya. Enggak mungkin kalian bisa Zoom sekarang ya. Bisa pakai handphone juga ya, tapi laptop PC harus ada, browser ya pasti ada juga lah semua ya pasti. Text editor pasti ada, kalau belum ada silakan diinstal. Saya suka pakai Visual Studio, terserah kalian pakai apa. Akun GitHub ya, sama akun Heroku. Jadi ilustrasinya kayak gini nih. Jadi saya ingin kalian belajar deploy langsung webnya ya, menggunakan akun GitHub dan Heroku. Ya. Jadi nanti kalian ngoding nih ya, ngoding ya di editor boleh atau bisa langsung di GitHub-nya. Yang penting kalian registrasi dulu GitHub sama Heroku. Mudah, free kok GitHub sama Heroku free. Silakan registrasi ya. Nanti saya minta minggu depan saya minta kumpulkan akun-akunnya. Akun dia kalian apa, akun Heroku kalian apa. Ya. Akun alamatnya aja, nggak usah akunnya. Pastinya saya tahu alamatnya aja. Nah, ada dua cara. Bisa codingnya di text editor gitu ya, langsung connect ke GitHub bisa. Kalau pakai Visual Studio bisa tuh pakai Git ya, langsung dihubungkan ke sini repository. Atau bisa kalian langsung ke GitHub-nya, ngodingnya gitu ya. Di GitHub itu bisa ada file segala macam. Bikin repository baru di situ ya. Set public ya, terus bikin file dengan index.php namanya ya. Isinya HTML aja dulu. Kenapa pakai PHP? Karena Heroku ini bisa mengakses salah satunya PHP gitu ya. HTML dia nggak bisa langsung, dia harus pakai PHP. Makanya namanya index.php. Koneksikan. Nanti di Heroku itu ada menu yang namanya deploy. Nanti dihubungkan GitHub kalian dengan Heroku ini. Dikoneksikan ya. Jadi GitHub ini repository, Heroku ini penyedia layanan deployment-nya, servernya. Jadi Heroku nanti ada alamatnya. Saya sih biasa pakai yang cloud ya. Saya nggak tahu ada yang instalasi ke desktop nggak ya. Kayaknya GitHub ada, Heroku ada juga kan ya. Apa sih? Kenapa, Kintan? Nggak apa-apa, diisengin temen. Ya, nggak apa-apa. Jadi Heroku kalian bikin dulu. Nah, coba dulu deh ya. Saya harapkan minggu depan udah bisa coba. Nah, create new app. Jadi create new app gitu ya. Nanti dihubungkan nih GitHub sama ini. Nanti kita bisa akses nih yang kalian bikin di sini, terus di deploy di sini, kita bisa akses. Ya. Nah ini akun GitHub-nya, caranya daftar ya, biasa daftar, pelajari dokumentasinya. Ada banyak dokumentasinya, ada bahasa Inggris. Di YouTube juga kalian search cara membuat GitHub. Ya saya yakin juga beberapa pasti udah paham ya GitHub ya. Enaknya apa? Kita bisa bikin repository, kita bisa kolaborasi di situ kalau kita ingin membuat sebuah web yang besar berbasis proyek dengan teman-teman kelompok, kita bisa saling saling berkolaborasi mengembangkan web gitu ya dengan GitHub. Pelajari tutorialnya ya,
Saya nggak akan kasih kalian tutorial, tapi kalian pelajari mandiri gitu ya. Buat repository baru, latihan membuat program di sana. Nah, ini buat file. Ini salah satu awal ya, cara membuatnya awal indeks PHP, branch. Tapi nanti ke depan kalian akan bikin filenya akan banyak gitu ya. Ini untuk awalnya, bikin satu aja dulu. Ya. Isi dengan contoh, terserah HTML apa. Yang penting kan kalian nyoba dulu, testing, bisa nggak, commit gitu ya. Eksplorasi lagi, lebih lanjut kolaborasi kayak gimana, pull request seperti apa. Gitu. Heroku daftar juga, heroku.com, pelajari dokumentasinya, pelajari tutorialnya, buat app baru, create new app, sambungkan ke repository GitHub yang sudah dibuat sebelumnya. Ada menu deploy, deployment GitHub, alamat repo yang sudah dibuat, ya. Otomatis bisa, manual juga bisa. Ya. Nanti kalau berhasil, disambungkan semuanya kayak gini ya, hasil ini. Bisa kalian langsung kalau text editornya udah gabung ke GitHub, bisa langsung kalian coding di sini langsung berubah semua webnya. Nanti kalau sudah berhasil, nama app-nya .heroku.app.com. Contohnya, saya contohkan ya. Nah ini contoh. Nah ini contoh ya. Nah, ini GitHub misalnya web. Nah ini ya. Sorry ini. Kalau repository ini ada banyak repository misalnya ya. Ini ada 3 nih web 02 misalnya. Nah index.php ya. Nanti kalian bikin baru. Ini bisa add file kan, create new file. Bisa juga upload. Ya kalau kalian udah bikin di ini upload juga bisa nih. Modding di sini langsung juga bisa gitu ya. Nah. HTML aja tapi nyimpennya index.php ya. Ini misalnya saya copy yang tadi ya. Nah ini teman-teman bisa projectnya ini bisa apa namanya bareng-bareng sama teman gitu, kolaborasi ya. Setting misalnya. Ini bisa bareng-bareng. Public, settingnya public aja ya biar bisa diakses. Biar saya juga bisa akses gitu. Ya. Nah, habis itu di Heroku-nya kalau kalian sudah bikin app-nya ya. Nah, di deploy, bagian deploy ini kalian sambungkan ini deployment hub. Nih, di GitHub ini deployment methodnya kalian gabungkan GitHub connected ya. Terus app connected tuh, nah ini alamat tadi. Ya. Jadi otomatis deploy dari main, branch main ya. Ini otomatis bisa atau bisa kalau kalian mau deploy ke manual juga bisa. Ini pakai manual. Kalau otomatis dia selalu otomatis, kalau ini setiap ada perubahan kalian manual deploy. Ya. Oke. Ini caranya. Nah, kalau udah berhasil, kalian bisa buka nih web arik heroku.app. Nah, ini muncul alamatnya. Di shading, isi paragraf ini dari yang si apa namanya tadi? GitHub tadi, mana GitHub? Nah, kodenya tadi yang di sini. Tuh. Kan satu background color sama jadi seperti itu. Jadi kalian bisa bikin tugas nanti dari GitHub langsung ke sini, jadi saya tahu codingannya kayak gimana, tampilannya seperti apa langsung di sini sesuai dengan nama app-nya ya. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, eksplorasi, latihan itu yang penting ya. Saya sudah menyediakan apa namanya. Jadi hari ini nggak ada tugas ya.
Tapi saya ingin kalian explore tadi apa-apa yang sudah saya jelaskan. Mana sih? Di forum ya. Kalian coba, makanya tadi yang Heroku sama GitHub dicoba ya, sambungin ya. Saya nggak jelaskan detail, tapi ini silakan dijawab ya. Ini ada banyak jawabnya. Bagus. Bagus nih, ada yang coba nih ya. Nah, eksplorasi HTML. Apa yang kalian temukan ya? Ini praktek GitHub juga ada yang berhasil atau enggak? Kalau kita pakai GitHub sama Heroku aja ya. Ya, yang gratis juga ada ini webhost app ya. Kita untuk lab karena biar source code-nya juga saya bisa lihat public gitu. Ya. Sharing aja nanti yang berhasil kasih tahu alamatnya di sini. Ya. Eksplorasi, siapa yang berhasil eksplorasi, ini tidak semua materinya. Apa yang kalian sudah eksplorasi, apa saja yang tidak diajarkan, tapi kalian sudah coba share gitu ya, biar teman-temannya tahu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, nggak ada tugas, tapi ini wajib isi ya, semuanya ya, wajib ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Udah tidur semua nih nyanyi. Udah, Pak. Nah ya. Oke, kalau gitu silakan. Siapa yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan belajar mandiri ya. Atau boleh sama teman-temannya, tapi jangan ketemuan dulu ya. Online aja ketemu temannya kalau belajar kelompok. Belajar mandiri ini kita udah 2:30 ya, nggak terasa ya. Terlalu lama kita di Zoom ya, nanti kasihan kuota teman-temannya. Jadi silakan asinkronus saja kita ya, diskusi di grup. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semua tadi bisa dieksplor lagi, didalami lagi ya, lebih lanjut masing-masing ya. Terus jangan lupa aktif untuk diskusi di forum. Oke? Baik, Pak. Oke.